Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang ruang lingkup ilmu kimia. Nah, silahkan kalian perhatikan ya, penjelasan tentang ruang lingkup ilmu kimia. Perhatikan gambar berikut. Nah, di gambar pertama, di sini ada proses penguapan. Jadi, air dipanaskan lalu lama-kelamaan air tersebut mengalami penguapan. Kemudian yang selanjutnya di sini ada gambar api. Lalu di sini ada gambar keju. Nah, di sini juga ada gambar agar-agar, ada santan, ada susu, ada ini gelembung-gelembung, kemudian ada keju, ya. Selanjutnya di sini juga ada gula, ada garam. Nah, di sini pun juga ada perkaratan, ada permium yang biasanya tentang minyak. Kemudian di sini juga ada pohon-pohon, ada tumbuhan. Nah, di mana pohon dan tumbuhan itu mengalami yang namanya proses fotosintesis. Lalu di sini juga ada sabun. Nah, jadi dari contoh-contoh gambar di atas, ya, gambar yang sudah saya sebutkan tadi, misalkan di penguapan, ya, jadi kalian sudah mengetahui dan pernah melihatnya di kehidupan sehari-hari. Nah, pernahkah kalian menyadari bahwa di setiap hal di dalam kehidupan kita seperti gambar di atas sangat berhubungan dengan suatu proses. Contohnya tadi di sini ada gambar air. Nah, pada gambar air ini, air tersebut dipanaskan hingga mendidih dan kemudian menguap. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh suhu. Nah, begitu juga dengan gambar dari proses fotosintesis. Nah, semua tumbuhan itu mengalami proses fotosintesis, di mana proses fotosintesis tersendiri itu akan menghasilkan oksigen dan sangat bermanfaat bagi manusia. Pada proses tersebut juga terjadi reaksi-reaksi kimia sehingga menghasilkan oksigen. Nah, dari semua gambar yang sudah saya tunjukkan tadi, itu merupakan ruang lingkup dari ilmu kimia, mulai dari makanan, pakaian, sandang, dan semuanya itu ada reaksi-reaksi kimia. Bahkan di dalam tubuh kita saja, proses metabolisme saja itu merupakan reaksi kimia, ada reaksi kimia di situ. Nah, itu semua adalah ruang lingkup dari ilmu kimia. Segala sesuatu yang berhubungan dengan materi, nah, itu merupakan ruang lingkup dari ilmu kimia. Makanya daripada itu kita harus mengenal dan memahami apa saja itu ruang lingkup ilmu kimia dan apa itu ilmu kimia. Nah, di sini sudah dijelaskan di sini ya bahwa secara singkat ilmu kimia itu adalah ilmu rekayasa materi, yaitu mengubah suatu materi menjadi materi yang lain. Ya, jadi ilmu kimia itu bisa merubah materi yang satu dengan materi yang lain. Ilmu kimia juga dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang susunan, tentang struktur, tentang sifat perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Itu dibahas semua oleh ilmu kimia. Misalkan contohnya batuan. Nah, di batuan tersebut
diteliti bagaimana struktur batuan, bagaimana sifat dari batuan tersebut, bagaimana susunan batuan tersebut. Nah, itu dipelajari oleh ilmu kimia. Nah, adapun tujuan kita mempelajari ilmu kimia adalah untuk membentuk sikap positif terhadap ilmu kimia dengan menyadari keteraturan dan keindahan alam serta mengagungkan kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Kemudian selanjutnya, untuk memupuk sikap ilmu kimia, ya, ilmiah yang jujur, objektif, terbuka, ulet, kritis, dan dapat bekerja sama dengan orang lain. Nah, kemudian selanjutnya, untuk meningkatkan kesadaran tentang terapan kimia dapat bermanfaat dan juga merugikan bagi individu masyarakat dan lingkungan, serta menyadari pentingnya mengelola dan melestarikan lingkungan demi kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, untuk memahami konsep, prinsip, hukum, dan penerapannya untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi. Lalu manfaat ilmu kimia, yang pertama kita memperoleh pengalaman dalam menerapkan metode ilmiah melalui percobaan atau eksperimen. Kemudian yang kedua, pemahaman yang lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya. Nah, yang terakhir, di sini ada manfaat ilmu kimia yang lainnya, yaitu adalah manfaat lainnya dari ilmu kimia adalah mengubah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna untuk memenuhi kebutuhan kita. Misalnya, pembuatan sabun dari minyak sawit, pembuatan obat-obatan dari bahan tumbuh-tumbuhan, pembuatan beraneka macam plastik dari bahan-bahan yang berasal dari alam atau secara kimia dan lain-lainnya. Nah, adapun di sini ilmu kimia ini mengalami perkembangan, yaitu sekitar tahun 3500 sebelum Masehi di Mesir kuno sudah mempraktekkan reaksi kimia, yaitu pada saat itu adalah cara membuat anggur dan pengawet mayat. Jadi pada tahun 3500 sebelum Masehi saja itu penerapan tentang ilmu kimia itu sudah dilakukan, eksperimen tentang kimia itu sudah dilakukan. Nah, kemudian masuk ke abad keempat sebelum Masehi. Para filosofis Yunani yaitu Demokritus dan Aristoteles mencoba memahami hakikat materi. Jadi menurut Demokritus, setiap materi itu terdiri dari partikel kecil yang disebut atom. Nah, menurut Aristoteles, materi terbentuk dari 4 jenis unsur, yaitu tanah, air, udara, dan api. Nah, lalu pada pertengahan abad tahun 500 sampai 1600 yang dipelopori oleh para ahli kimia Arab dan Persia, kimia lebih mengarah ke segi praktis, dihasilkan berbagai jenis zat seperti alkohol, arsen, zinc, asam iodida, asam sulfat, dan asam nitrat. Nama ilmu kimia lahir dari kata dalam bahasa Arab, alkimia, atau artinya perubahan materi oleh ilmuwan Arab yang bernama Jabir Ibnu Hayyan pada tahun 700 Masehi. Nah, kemudian pada abad ke-18 muncul istilah kimia modern, dipelopori oleh ahli kimia Prancis Anthony Laurent Lavoisier tahun 1743 sampai 1794 yang berhasil mengemukakan hukum kekekalan massa.
Jadi, saya ulangi ya, pada abad ke-18 muncul istilah kimia modern yang dipelopori oleh ahli kimia Prancis yang bernama Anthony Laurent Lavoisier pada tahun 1743 sampai 1794 yang berhasil mengemukakan hukum kekekalan massa. Lalu pada tahun 1803, seorang ahli kimia Inggris bernama John Dalton tahun 1766 sampai 1844, dia mengajukan teori atom untuk pertama kalinya. Sejak itu ilmu kimia terus berkembang hingga sampai saat ini. Nah, untuk perkembangan teori atom nanti itu kita akan pelajari juga. Nah, selanjutnya kita belajar tentang metode ilmiah. Tentu kalian pernah membuat teh panas atau es teh. Nah, tentu kita akan melarutkan gula agar teh itu terasa manis. Awalnya kita melarutkan gula dengan air panas, lalu kita mengaduk sampai gula tersebut larut, kemudian memasukkan tehnya. Nah, apakah teman-teman itu bisa melihat gula yang dilarutkan di air panas ataupun air dingin? Pasti ada perbedaan pada saat melarutkan gula tersebut, di mana biasanya gula akan lebih cepat larut jika dilarutkan di air panas dibandingkan jika dilarutkan di air dingin. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, dari penjelasan saya tadi, maka dapat kita membuat rumusan masalah. Misalnya, bagaimana pengaruh suhu terhadap kelarutan gula ke dalam air? Setelah rumusan masalah, kita dapat melakukan penarikan bahwa satu, semakin tinggi suatu zat, maka semakin cepat proses pelarutan gula dalam larutan dan semakin sedikit endapan zat padat atau gula. Yang kedua, semakin rendah suhu zat cair, maka semakin lambat proses pelarutan gula dalam larutan dan semakin banyak endapan zat padat atau gula. Setelah itu kita dapat melakukan pengujian, lalu kita dapat melakukan eksperimen. Dan dengan eksperimen diharapkan kita dapat mengetahui apakah hipotesis kita itu benar atau tidak. Nah, dari penjelasan saya tadi itu dapat diketahui bahwa di dalam kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan proses kimia yang apabila diteliti lebih rinci berhubungan dengan metode ilmiah. Nah, metode ilmiah di sini akan saya jelaskan apa sih pengertian dari metode ilmiah. Kemudian nanti bagaimana tahapan-tahapan dari metode ilmiah. Namun di sini saya jelaskan sedikit bahwa metode ilmiah ini merupakan suatu proses berpikir untuk memecahkan sebuah permasalahan. Metode ilmiah berangkat dari suatu permasalahan yang perlu dicari jawaban atau pemecahannya. Seperti tadi ya, kenapa pada saat suhu tinggi gula cepat larut tetapi pada suhu yang rendah tidak lambat larutnya. Nah, itu kan sebuah permasalahan yang harus dicari dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, proses berpikir ilmiah dalam metode ilmiah tidak berangkat dari sebuah asumsi atau simpulan, bukan pula berdasarkan data atau fakta khusus. Nah, proses berpikir untuk memecahkan masalah lebih berdasar kepada masalah nyata. Nah, untuk memulai suatu metode ilmiah, maka dengan demikian, pertama-tama itu harus dirumuskan masalah apa yang sedang dihadapi dan sedang dicari
pemecahannya. Nah, rumusan permasalahan inilah yang akan menuntun proses selanjutnya. Ya, jadi pengertian dari metode ilmiah itu adalah prosedur atau urutan langkah yang harus dilakukan untuk memecahkan suatu masalah. Nah, untuk memulai suatu metode ilmiah dapat dituliskan rumusan langkah-langkah metode ilmiah yang biasa dilakukan di dalam memecahkan masalah. Nah, itu tahapan-tahapan metode ilmiah. Nah, di sini ada tahap-tahapan metode ilmiah. Yang pertama itu kita harus melakukan observasi. Setelah kita melakukan suatu observasi, barulah kita rumuskan masalahnya, lalu kita hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Dugaan kita sementara. Nah, lalu kita rancang sebuah eksperimen. Setelah rancangan eksperimen sudah selesai, maka kita lakukan eksperimen sesuai dengan langkah-langkah dari rancangan eksperimen. Lalu setelah itu kita kelola data yang kita dapat dan kita buat pelaporan penelitiannya atau laporannya. Jadi kita observasi dulu data, observasi dulu permasalahannya ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada karakteristik metode ilmiah. Ada yang bersifat empiris, ada yang bersifat kritis, ada yang bersifat konseptual, dan ada yang bersifat logis. Yang pertama itu bersifat kritis dan analitis. Itu artinya metode menunjukkan adanya proses yang tepat untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan metode untuk pemecahan masalah. Lalu yang kedua adalah bersifat logis. Selanjutnya di sini ada bersifat logis. Bersifat logis itu artinya dapat memberikan argumentasi ilmiah, kesimpulan yang dibuat secara rasional berdasarkan bukti yang tersedia. Lalu bersifat objektif, ada juga sebenarnya bersifat objektif. Ya, artinya dapat dicontoh oleh ilmuwan lain dalam studi yang sama dengan kondisi yang sama pula. Lalu ada bersifat konseptual, artinya proses penelitian dijalankan dengan pengembangan konsep dan teori agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang terakhir itu adalah bersifat empiris. Artinya metode yang dipakai didasarkan pada fakta di lapangan. Seperti itu. Ya, ini semua ada penjelasan singkatnya. Ada bersifat konseptual, ada bersifat logis. Oke. Nah, saya kembali lagi dulu ke mana tadi? Rancangan atau tahapan-tahapan di dalam metode ilmiah. Di sini saya mau jelaskan sedikit. Yang pertama tadi itu ada observasi. Ya. Jadi di observasi ini itu adalah pengamatan terhadap lingkungan sekitar untuk menentukan objek yang paling tepat untuk dilakukan penelitian. Nah, contohnya di sini misalkan buah bintaro. Buah bintaro yang banyak sekali di jalanan. Nah, katanya si buah bintaro ini sangat ditakuti oleh tikus. Nah, di situ kita lakukan observasi. Apa sih kok bisa gitu tikus itu takut dengan buah bintaro? Nah, jadi kita harus mengamati apa yang ada di buah bintaro itu yang menyebabkan tikus itu tidak suka.
Lalu setelah kita sudah melakukan observasi, tentunya pasti ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yaitu adalah dilakukan setelah melakukan observasi. Perumusan masalah digunakan untuk mengatasi objek penelitian yang akan dilaksanakan. Nah, rumusan masalah diwakili oleh pertanyaan-pertanyaan tentang objek penelitian. Seperti tadi, apa sih yang menyebabkan buah bintaro ditakuti oleh tikus? Seperti itu. Lalu ada juga observasi tentang buah bintaro yang bisa menyebabkan satu kampung itu keracunan. Nah, di situ kita harus cari masalahnya apa yang terjadi pada buah bintaro ini. Seperti itu. Apa yang menyebabkan? Nah, lalu ada namanya hipotesis. Lalu ada sebenarnya yang namanya hipotesis atau merumuskan hipotesis. Nah, hipotesis sendiri ini tadi sudah saya jelaskan bahwa hipotesis itu adalah jawaban sementara atas masalah-masalah yang sudah dirumuskan. Dugaan sementara. Dugaannya misalkan buah bintaro ini mengandung racun seperti itu. Nah, setelah ada hipotesis, barulah kita melakukan rencana eksperimen. Kita buat dulu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan eksperimen seperti itu ya. Nah, merancang eksperimen di sini, jadi eksperimen itu adalah percobaan yang dilakukan untuk menguji hipotesis yang ada sebelum eksperimen dilakukan. Terlebih dahulu harus ada perencanaan rancangan penelitian. Jadi kita harus bikin dulu rancangan penelitian, langkah-langkah yang harus kita lakukan di dalam eksperimen tersebut. Nah, ketika rancangan penelitian sudah ada, barulah kita melakukan eksperimen. Nah, di dalam perencanaan penelitian meliputi metode eksperimen yang akan digunakan seperti alat dan bahan apa yang kita gunakan, teknik analisis datanya nanti seperti apa, lalu gimana kita melakukan penelitian, labnya, apakah ada alatnya, seperti itu. Dan banyak lagi hal-hal yang lain yang harus dirancang ketika kita mau melakukan suatu eksperimen. Nah, setelah rancangan eksperimen ini sudah jadi, barulah kita melakukan eksperimen. Nah, jadi pelaksanaan eksperimen dapat berjalan baik bila perencanaan eksperimen sudah matang. Pelaksanaan eksperimen adalah proses penelitian yang akan menghasilkan data-data eksperimen yang akan dianalisis untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang sudah kita rumuskan. Seperti itu. Lalu setelah kita sudah melakukan eksperimen, ya, sudah menganalisis data yang sudah kita dapatkan dari hasil eksperimen, barulah kita buat pelaporan penelitiannya. Nah, pelaporan penelitian di akhiri penelitian akan dirumuskan suatu kesimpulan yang menjadi konsep teori. Secara keseluruhan, laporan penelitian berisi tentang rumusan masalah hingga hasil akhir atau kesimpulan dari proses penelitian. Pengkomunikasian hasil penelitian dapat dilakukan secara tertulis dan lisan. Nah, dalam bentuk penyampaian data-data hasil penelitian. Nah, analisis hasil penelitian dan kesimpulan yang dirumuskan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Nah, seperti itu. Jadi tahapan metode
ilmiah itu mulai dari observasi, ada perumusan masalah, ada hipotesis, lalu ke rencana eksperimen, lalu ke eksperimen, barulah pelaporan penelitian. Seperti itu. Karakteristik tadi ada bersifat empiris, kritis, konseptual, dan ada bersifat logis. Ada juga bersifat objektif. Gitu. Oke, baiklah, saya rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.